Halo semua, balik lagi bersama gue Rafdafu. Dan kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Path. Ini dia review detail skillnya Eustace Kid versi Wano ya. Ini setelah gue mainin di video sebelumnya. Kalian bisa lihat untuk basic attack-nya itu agak ngeselin sih. Tuh ya, yang itu. Soalnya kayak agak lebih pendek ya jaraknya. Makanya nanti kalau misalkan dia nge-skill pengen masuk hit duluan tuh agak susah sih karena basic attack-nya itu sih. Terus kalau misalkan dari segi damage-nya dan cooldown-nya itu bisa gue bilang lumayan lah untuk karakter yang satu ini. Dan oke, mendingan langsung aja kita lihat dulu untuk karakter desainnya. Ini udah bagus, cuman kameranya itu loh. Gue nggak bisa sampai kelihatan banget ke bawah gitu. Ya, matanya aja nggak kelihatan tuh jadinya kalau misalnya begini. Harusnya agak diturunin sedikit sih. Ya. Kalau misalkan dari segi tinggi badannya memang lebih pendek daripada Akainu. Kalau misalkan di samping Luffy dia lebih tinggi sih. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk movement sama dodge-nya. Seperti biasa ditemenin sama Akainu ya. Ini dia. Udah lewat, cepet ya pergerakannya. Kalian udah bisa lihat sendiri sih tuh. Cepet ya. Oh, oke. Terus juga kalau misalkan dari segi dodge ya sama sih kayak killer kemarin atau SS karakter pada umumnya. Tuh jaraknya segitu ya. Cuman pada saat dia maju kayaknya sih agak lebih jauh sih. Tuh ke samping gitu. Kelihatannya sih agak lebih jauh ya. Cuman ya gitulah. Masih bisa gue bilang sih sama aja sih jarak-jaraknya ya untuk karakter yang satu ini. Nah, terus untuk pasifnya ini ada S sama N ya, tuh, South sama North-nya. Kalian bisa ganti dengan cara tahan aja basic attack-nya. Thank you yang udah bilangin di komen ya. Tuh, cara gitu doang. Dan untuk South sama North-nya ini nanti bakalan ngefek ke musuh yang dimana kalau misalkan sama-sama South dia akan agak lebih menjauh ya, tuh. Terus kalau sama North dia akan menarik ya, sistem magnet seperti itu. Oke. Nah, lanjut sekarang ke basic attack-nya. Di sini itu dia punya 5 kali hit dan contohnya seperti ini. 1 2 3 4 5 ya. Dia akan loncat di hit keempat. 1 2 3 4 5 ya. Ini tuh basic attack-nya ngeselin karena first hit-nya itu pendek. Jadi kalau kalian ingin combo, kalian dempet aja lah. Nggak usah bergaya-gaya kayak Shanks gini mukul maju mundur, itu nggak usah karena jarak ininya itu pendek. Ini contohnya ya, untuk kombonya tuh 3 kali hit aja. 1 2 3 gitu ya. 1 2 3 1 2 3 gitu aja. Nah, kalau misalkan kalian coba combo-combo kayak Seng 1 2 3 1 2, nah udah miss. 1 2 3 1 2, nah udah miss lagi. 1 2 3 1 2, tuh ya. Jadi nggak usah. Ini tuh persitnya ngeselin, pendek jaraknya, tuh ya. Nah, terus untuk backswingnya, di basic attack ini untuk backswingnya, ini tuh di hit pertamanya lumayan berat. Nih contohnya, tuh, ya. Biasanya rendah tapi ini berat loh. Terus di hit keduanya, nah cepet ya. Hit ketiga, cepet juga. Hit keempat, nah itu berat. Hit kelima, itu cepet ya. Di hit pertamanya tuh berat loh. Jadi agak hati-hati sih nanti kalau misalkan pengen apa ya, ngedodge itu ya. Itu mungkin agak masalah sedikit sih nanti. Tuh ya, untuk yang satu itu. Nah, oke, sekarang selanjutnya ke skill. Di sini untuk skill 1 contohnya seperti ini. Rasain tuh ya. Jarak serangannya lumayan jauh. Terus juga ada skill lanjutan lagi di skill satunya. Oh ya. Kalau misalkan serangannya S, dia akan berubah ya, musuhnya jadi S. Kalau N berubah jadi N. Nah, untuk serangan ini pada saat Kid dan musuh sama-sama South atau enggak sama-sama North ataupun berbeda, itu nanti bakal ada efeknya di chain skillnya. Nah, untuk chain skillnya ini kalau misalkan sama-sama South ya, nah dia akan membuat tolak belakang gitu serangan ya. Terus kalau misalkan dia North sama South,
Nih ya, nih Kid North. Nah, sekarang gue bikin shot musuhnya. Nah, dia akan membuat Kidnya ini langsung dorong ke musuh lebih cepet ya. Sekali lagi, ini lumayan sih, karena cepet gitu serangannya. Tuh ya, akan seperti itu. Oke. Dan ya, kayak gitu aja sih. Ya, untuk serangannya. Cuman kalau ini bisa di-spam ya 2 kali kayak gitu, enak. Tuh. Dan juga untuk cooldownnya tuh pendek, 12 detik doang. Jadi lumayan banget sih di situ. Dan damage-nya bisa gue bilang lumayan juga sih untuk yang satu ini. Oke, sekarang selanjutnya ke skill 2. Contohnya seperti ini. Nah, itu serangan super armor ya. Terus juga efeknya itu bagus karena selain super armor dia ada logia brick-nya. Jadi contohnya kayak gini. Nah, hilang ya logia mode-nya si Akainu, seperti itu maksudnya. Nah, kalau misalkan serangan ini kena, dia akan ada chain skill-nya. Ini chain skill-nya. Tuh ya, itu serangan super armornya cukup lama karena bagus. Nanti kalau misalkan musuhnya lagi reset, kalian bisa dempetin seperti itu. Nah, kalau misalkan skill ini digunakan, dia akan ada chain skill-nya. Ini untuk chain skill-nya. Nah, chain skill-nya tuh punya efek logia brick juga ya, jadi bagus. Terus juga jarak serangannya tuh lumayan lah segini. Tuh ya. Cuman sayangnya, pada saat lagi kayak gini, kalian harus cepet-cepet ya dempet ke musuh. Nah, kalau nggak miss tuh, kalau pengen basic attack. Ya, kayak gitu. Ini gak enaknya tuh karena basic attack-nya aja sih. Hitnya tuh hitbox-nya pendek sih. Bikin masalah sih di situ. Nah, terus untuk skill 2 ini, kalau kalian tahan basic attack-nya dari south atau north itu, dia akan berubah ya. Nah, ini dia. Ini untuk skill 2 yang satu lagi. Nah, dia akan langsung direct hit ke musuh seperti itu. Ya, kalau di tap, terus kalau misalnya dipakai skillnya ada yang seperti ini. Nah, dia bikin cube box gitu ya ke musuhnya. Jadi cakep ya. Nah, terus sekarang ke chain skillnya. Di sini untuk chain skill seperti ini. Nah, kalau kalian pakai dempet gitu ya, dia akan membuat musuhnya ke knock up seperti itu. Terus kalau misalkan deket musuh, dia bisa ngasih damage. Cuman ya agak aneh sih untuk chain skill yang ini tuh sebetulnya. Saya. Nah, cuman ini tuh nanti bisa ngasih efek ke skill 2. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian tap chain skill dan tahan skill 2, misalkan yang ini ya. Tuh, dia bisa kayak gitu. Jarak serangannya makin jauh. Tuh ya. Terus untuk yang satu lagi, dia akan ada super armornya. Tuh, dia akan ada super armornya. Kalau yang polosan tadi nggak ada. Ya, seperti itu. Dan ya, gitu aja sih untuk skillnya. Kalau misalkan dilihat sih kayak biasa aja ya. Cuman karena damage-nya bisa gue bilang lumayan. Terus juga cooldown-nya juga lumayan cepet. Ya, mungkin nilai plusnya di situ sih. Tapi memang basic attack-nya ini yang agak ngeselin sih. Gua rasa harus ditambahin sih hitbox-nya untuk yang satu itu. Nah, cuman ini tuh kalian harus hati-hati ya. Ini itu agak problem. Bentar. Nah, kita ganti dulu. Kenapa gue suka yang super armor? Nih ya, kita ganti dulu sekarang. Nah, jadi yang north ya, sekarang musuhnya. Dia pakai yang sistemnya yang gini ya. Nah, gitu oke. Itu skill gampang banget dihindarin. Jadi kalau misalkan kalian jalan aja kanan kiri gini, lewat. Pakai chain skillnya. Apa itu cube box? Ya, cuman kalau kalian deketin cube box ya, hati-hati ya. Ini dulu. Nah, langsung ya kena kayak gitu. Itu jeleknya sih. Skill 2 si Kid itu jelek banget. Kalian bisa kanan kiri aja itu gampang banget sih dihindarin ya. Dan sekarang kita lanjut ke Profone skillnya. Ya, untuk Profone skillnya seperti ini, dia akan berubah mode ya. Jadi Vampire ya.
Jadi dia, ini tuh kalau misalkan kalian pakai skillnya, dia nggak akan balik lagi ke normal form ya. Cuman kalau misalkan kalian tahan, nah dia balik lagi ke normal form. Jadi hati-hati di situ ya. Itu agak problem sih gue tadi. Dan ini lumayan sih ngasih damage lah di situ. Lumayan ngasih damage lah. Ini lagi. Kalau ada profon kalian bisa pakai profonnya sekali lagi. Nah yang itu. Oh ya, serangan tambahan seperti itu. Oke, sekarang gue pengen ngetes dulu. Kalau misalnya kita pakai profon dan support musuhnya itu Robin yang bikin stun atau enggak Kizaru, ini profonnya tuh bakalan ke cancel nggak sih? Gue pengen tahu untuk yang satu itu. Kita dempetin dulu. Nah, oke. Oke, udah deket. Hah, hilang tuh. Ya. Hilang. Profonnya dia. Langsung balik lagi ke mode normal. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi. Tapi kalau di stun hilang berarti. Parah banget. Bentar. Kita pukul dulu biar deket. Iya hilang dong bener. Aduh. Parah. Ya, itu dia untuk profonnya dia. Oke, sekarang selanjutnya ke card skill. Di sini untuk card skillnya ada 2. Ini pertama cooldownnya 20 detik. Ini contohnya. Nah, dia bikin counter-counter gitu ya. Lagi musim lah, lagi zaman lah sekarang kayak gitu. Nah, untuk counternya ini sayangnya itu nggak bisa jarak jauh. Contohnya kayak gini ya. Ini jarak jauh gini lama Zoro. Nah, nggak kena kan? Itu parah sih. Jadi harus deket ya. Nah, baru kena ke stun musuhnya. Jarak segini aja ini nggak kena. Segini ya. Iya. Aduh, parah. Ya. Ya, pokoknya dia bisa counter buat jarak deket aja. Kayak gitu, oke. Cooldownnya 20 detik, itu nilai plus sih. Cooldownnya sebentar soalnya. Dan untuk card skill yang kedua, ini dia. Oh ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian bikin musuhnya shot sama North, nanti dia bakal ngedempet ya. Oke, kalau gue tarik-tarik lo sini. Ya, kayak gitu. Oke. Cuman apakah skill ini gampang dihindarin? Nah, hard skillnya ini bukan sih? Oke, benar. Ya. Ya, coba gua diem aja dulu. Iya. Iya. Ya, gampang dihindarin. Oke, jadi nggak usah khawatir di situ. Oke. Terus sekarang kita ke ultimate-nya. Nah, kita ultimate-nya. Keren sih. Ultimate-nya gue suka sih. Bagus. Terus ngasih shot sama North juga ya tuh, langsung ke musuh. Nah, sekarang untuk jadi ininya ya, jadi support. Ini untuk supportnya 2 kali kesempatan doang dong, aduh. Oke. Oh, dia kayak gitu. Coba jarak dekat. Oh, nggak ngaruh sih. Dia bikin elektromagnetik gitu ya. Tuh, yang dari skill 2-nya ya. Kayak gitu doang sih. Cuman sayang sih. 2 kali kesempatan doang untuk yang satu ini. Agak sayang sih. Nah, sekarang untuk yang pengen gue tambahin adalah apakah beberapa skill ini bisa dihilangin? Nah, ini nilai plusnya nih. Sekarang kita temenin sama Shanks. Mana Shanks? Oke, ini dia. Untuk serangan dia, ini tuh nggak bisa dihindarin loh. Apa nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa di-banish ya? Pakai skill satunya Shanks yang ini. Ini nggak bisa nih. Ini contohnya, kalau misalkan pakai apa ya? Skill satunya aja ya. Tuh, kena ya. Shanks tetap kena di situ. Lagi.
Tuh ya, tetap kena di situ. Terus kalau misalkan super armor pasti lewat lah ya. Nah untuk hard skillnya, ini untuk hard skill yang angin topan bisa lewat loh. Jadi tenang aja. Tuh ya. Jadi itu nilai plusnya satu lagi yang pengen gue tambahin. Dan ya kurang lebih kayak gitu untuk detail skillnya. Bisa gue bilang sih nilai plusnya dari damage lumayan bagus lah untuk skillnya. Terus cooldownnya juga lumayan cepet lah. Cuman basic attack-nya sih ngeselin. Ngeselin banget sih. Kalian nanti bakal ketemu lah. Pada saat kalian momen lagi ingin menghajar dia musuh pakai basic attack, nggak nyampe. Atau enggak kalian pengen combo kayak Shanks, nggak kena juga, kesel itu pasti. Tapi ya kurang lebih kayak gitu untuk Eustas Kit yang versi Wano 1 ini ya. Jadi nanti bakal gue kasih juga untuk gameplay PvP lainnya, terus juga untuk PvE-nya sama killer. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.